Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Anggraini dengan NIM 240306073, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang metabolisme lipid untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MP IPM. Metabolisme lipid adalah serangkaian biokimia yang terlibat dalam sintesis, pencernaan, penyerapan, dekomposisi, dan penggunaan lipid dalam tubuh. Proses ini sangat penting untuk mendapatkan energi, struktur sel, dan fungsi hormon. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi, menjaga integritas dan struktur sel, sebagai komunikasi sel, sebagai hormon yang mengatur fungsi dan membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Pencernaan, penyerapan, dan transport lemak sebagai sumber energi memiliki hubungan yang erat dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Mamalia mempunyai 5-25% atau lebih lipid dan 90% dalam bentuk lemak atau triacylglycerida atau TAG yang disimpan di dalam jaringan adiposa. Lemak diemulsi oleh garam empedu yang kemudian disintesis oleh liver dan disimpan dalam empedu agar mudah dicerna dan diserap. Transportasi bertujuan membentuk kompleks dengan protein menjadi lipoprotein. Garam empedu terdiri dari asam empedu yang berasal dari kolesterol. Garam empedu yang bersifat amfitatik mengemulsi lemak membentuk misel. Selanjutnya, lemak dipecah oleh lipase pankreas dan penyerapan oleh sel mukosa usus halus. Asam lemak diserap disintesis kembali menjadi lemak dalam badan Golgi dan retikulum endoplasma sel mukosa usus halus. Triacylglycerol atau TAG lalu masuk ke sistem limfa membentuk kompleks dengan protein membentuk silomikrons. Setelah memasuki sel, kemudian Fa masuk ke matriks mitokondria membentuk degradasi lebih lanjut. Fa diaktifasi dengan enzim fatty acyl CoA ligase atau acyl CoA sintase. Biosintesis lipid berupa yang pertama, sintesis asam lemak. Sebagian besar sintesis asam lemak berlangsung dalam sitoplasma sel-sel hepar dan jaringan adiposa. Reaksi ini dimulai dengan membawa asetil CoA keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat. Proses ini menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil CoA sitosol tersebut dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon setelah memakan karbohidrat. Yang kedua, sintesis triacylglycerol. Triacylglycerol pada hepar dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat yang pada sel usus. Triacylglycerol berasal dari 2 monoacylglycerol. Jaringan adiposa tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh enzim lipoprotein lipase atau yang disingkat dengan LPL. Insulin merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Yang ketiga, sintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid terdiri atas 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Fosfolipid yang paling melimpah dalam sel mamalia adalah fosfatidilkolin atau disingkat dengan PC. Berbagai fosfolipid lain termasuk fosfatidilethanolamine atau PE, fosfatidilserin atau PS, sphingomyelin atau SM, kardiolipin atau CL, serta fosfatidilinositol atau PI, dan yang terfosforilasi turunannya juga merupakan konstituen membran yang penting. Yang keempat, sintesis kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel, terutama hepar dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil CoA. Kecepatan sintesis kolesterol ditentukan oleh enzim HMG CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat antihiperkolesterolemia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.